Tank Group. Kita bagi, kita bagi, kita bagi. Tak bagi, tak bagi. Ya Allah, sakit menang kue ruru.
Oke, apa ya? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Teman-teman di sini bagaimana ya kabarnya ya? Dituliskan di kolom chat kalau malu open mic ya. Oke, semoga teman-teman bersemangat. Alhamdulillah baik. Oke, semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan ya.
Loh, ini Mas Trias kenapa ditinggal Rabi? Anda kan masih kuliah. Tapi tidak pada yang kuliah boleh nikah ya. Kalau boleh tahu nih ya, teman-teman yang hadir di sini asalnya dari mana aja sih? Prodinya dari mana aja gitu. Bisa dituliskan di kolom chat ya, nama dan prodi masing-masing. Oke. Ada Kunto dari Teknik Informatika, ada AJ Riza dari Teknik Informatika juga, ada Amalia dari Manajemen, ada Novita dari Akuntansi, oke, ada Zai dari Manajemen Informatika, ada Silvi Akuntansi, Fahri, oke, banyak juga ya teman-teman. Oke, tampaknya sudah bersemangat ya mengikuti pelatihan desain kali ini. Sebelumnya nama saya Farid. Di sini saya menjadi MC dan akan mendampingi dari awal sampai akhir acara. Jadi jangan bosan melihat muka saya dan instruktur kami ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3.15 menit, 3 lebih 15 menit, saja kita mulai acaranya. Acara selanjutnya akan ada sambutan dari Presiden Internet Club. Kepada Presbikivio, saya persilahkan. Oke, halo, suara saya masuk ya? Masuk ya, Red? Masuk, Pres, masuk. Oke, sip, mantap, makasih. Makasih Mas Farid atas kesempatannya. Buat teman-teman semua, selamat datang di acara pelatihan kita kali ini. Di pelatihan kali ini kita nanti bakal belajar tentang graphic design, khususnya kita nanti pakainya Figma ya. Nanti mentornya Kak Punto Wasto. Nah, semoga dari acara pelatihan ini nanti bisa jadi manfaat buat teman-teman semua supaya lebih jago lagi di Figma-nya, atau teman-teman yang belum pernah pakai Figma bisa belajar, karena menurut saya aplikasi Figma itu layak buat dipelajari, apalagi buat sekarang, buat teman-teman yang suka desain ya, apalagi desain kayak UI, UX, dan desain lainnya. Sebenarnya banyak sih yang bisa dilakuin di Figma ini. Nah, mungkin nanti jelasnya bisa dijelasin sama Mas Bunto. Aku terima kasih, semangat semua, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke MC Mas Farid. Terima kasih. Oke, terima kasih Presbiki. Tadi kan singkat dari Presiden Tertutup ya teman-teman. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan masuk ke materi pelatihan. Teman-teman, pandemi ini membuat kita menjadi pribadi yang gampang bosan dan atau istilahnya gabut gitu ya, dikarenakan sering berdiam diri di dalam rumah. Melihat sebuah permasalahan ini, Internet Club mengadakan beberapa pelatihan supaya teman-teman yang hadir di pelatihan kali ini mendapatkan wawasan baru dan juga bisa menghilangkan kegabutannya. Ada waktu yang ruang kalian untuk hal yang tidak berguna lebih baik digunakan untuk mengikuti pelatihan dari Internet Club ini. Karena manfaat yang kalian dapatkan dari pelatihan-pelatihan Internet Club. Oh ya, Kak Punto sudah mengingatkan teman-teman di grup chat ya untuk bisa menggunakan laptop atau komputernya. Jadi jangan lupa disiapkan. Nah, sebelumnya apakah Kak Punto sudah ada di Halo Kak Fari. Halo Kak Punto. Gimana Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Akhir-akhir ini kesibukan apa aja Kak? Aku akhir-akhir ini sibuk nugas. semester ya sekarang ya? Iya betul. Tugasnya banyak. 3 tugas banyak banget.
Oke, semoga berikan kekuatan ya Kak ya. Amin. Oke, tak perlu lagi, langsung saja mulai desainnya bersama Kak O. Tema mulai dengan Figma. Untuk itu pada Kak O, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kak Farid. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mengikuti pelatihan kali ini. Sebentar akan saya presentasikan layar saya. Sudah terlihat ya presentasi saya? Sudah. Oke. Langsung saja masuk ke materi. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Punto Waskito atau biasa dipanggil dengan Punto. Saya di sini dari Internet Club, dari manajerial internal. Nah, materi yang pertama kita nanti akan mempelajari tentang apa itu Figma, terus kita perlu pengenalan lebih mengenai dasar-dasar Figma gitu ya. Terus tool apa saja yang akan digunakan saat kita desain itu nanti akan saya jelaskan di Figma. Nah, pertama apa sih itu Figma? Figma adalah editor grafik dan alat prototyping dengan berbasis web, serta fitur offline tambahan yang diaktifkan oleh aplikasi desktop. Bisa menggunakan Windows ataupun Mac OS. Nah, Figma itu punya aplikasi tambahan lain di device seperti handphone gitu kan. Ada yang namanya Figma Mirror. Untuk teman-teman yang pakai Android, bisa cek di Google Play Store. Nanti Figma Mirror itu fungsinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti tampilan Figma Mirror itu bisa untuk melihat proyek kita itu seperti apa di handphone. Kebanyakan kan Figma itu digunakan, ya enggak kebanyakan ding, biasanya itu buat desain mobile juga bisa, website juga bisa. Tapi menggunakan Figma Mirror, kita bisa tahu gitu loh, tampilannya kalau di mobile itu seperti apa. Nah, tampilan misalnya kita sudah download Figma Mirror, nanti kurang lebih seperti ini, di yang paling kiri ini. Nanti muncul tulisan select a frame or component that's directly on the canvas. Nah, di sini teman-teman itu ditujukan di Figma-nya supaya untuk milih canvas. Nah, misalnya saya milih canvas yang tampilannya kurang lebih seperti ini, ada 3 ini. Dan nanti masing-masing canvas nanti akan memiliki tampilan ya seperti ini, ada 3 ini. Jadi kita tahu misalnya, oh tulisannya kebesaran kalau menggunakan ukuran segini, ya nanti diperkecil gitu. Nah, terus di Figma itu juga ada yang namanya Figma Team. Figma Team ini sangat berguna untuk teman-teman yang misalnya punya desain, tapi butuhnya itu secara berkelompok gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ngajak teman-teman semua atau kelompoknya buat desain di Figma bareng-bareng. Caranya juga cukup mudah. Nanti kita praktek ya sebelum kita masuk ke yang lebih lanjut. Nah, oke, sekarang aku mau tanya nih di Google Meet, apakah di sini sudah ada yang pernah nyoba Figma atau masih pada pemula semua? Bisa dijawab di kolom chat ya. Halo? Oh, pemula. Pemula semua. Dari Kak Reza, pemula, Kak Silvi, pemula, Kak Tarisma, Kak Adelia, terus Kak Farid baru nyoba buat pamflet jualan. Nah, oke, langsung saja buat teman-teman kalau misalnya baru pengen desain menggunakan Figma, teman-teman bisa, tadi kan sudah saya himbau untuk menyiapkan komputer atau laptopnya. Nah, sekarang teman-teman bisa buka browser.
Terus teman-teman cari Figma di browser teman-teman semua. Nah, nanti kita pilih yang tulisannya login ini. Klik login. Nah, terus nanti teman-teman bisa daftar. Ini bisa pilih create one atau continue with Google. Nah, terus nanti teman-teman tinggal mengikuti langkah-langkah yang ditentukan oleh Figma. Nih, sebentar aku kasih linknya. Kolom chat kalau pengen daftar. Oke, akan saya praktekkan ya untuk membuat akun barunya. Kita pilih continue with Google. Terus kita pilih pakai mana ya? Masih loading. Langsung seperti ini. Nah, nanti teman-teman di sini kalau misalnya ini kan mungkin aku berbeda waktu daftar ya. Ini kok tiba-tiba langsung di sini. Harusnya nanti ada tulisan kayak milih sebagai apa, misalnya teman-teman itu kerjanya tuh sebagai apa, kayak ada pilihannya itu nanti ada student atau guru atau keperluan lainnya itu untuk organisasi atau perusahaan gitu. Nah, mungkin tampilan teman-teman nanti akan kurang lebih seperti ini untuk yang awal-awal. Dan nanti akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, ini kan aku sudah download aplikasinya, jadi aku aplikasinya aja ya. Aku tutup webnya. Nah, nanti kan teman-teman kurang lebih tampilannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan apa saja tampilan yang ada di sini. Dari yang pertama di bagian kiri ini ada recent sama draft. Recent ini untuk biasanya untuk menampilkan file-file apa saja yang barusan kita lihat. Nah, sekarang menuju ke draft. Nah, di draft ini tempatnya untuk menyimpan desain teman-teman semua. Nah, kalau misalnya pengen buat desain baru, teman-teman bisa klik ini di pojok kanan atas, klik plus new, kemudian pilih yang desain file. Teman-teman klik. Nah, nanti akan buka tab baru. Nah, nanti ini kan ada draft, berarti nyimpannya di draft ya. Terus ini untitled itu bisa teman-teman rubah. Misalnya teman-teman itu punya project membuat presentasi. Misalnya kita kasih nama file kita presentasi itu. Nah, kita kembali lagi ke home. Klik pojok kiri atas. Nah, nanti filenya akan disimpan di sini. Nah, kemudian ada yang namanya community. Coba teman-teman klik. Nah, di sini tempat biasanya teman-teman bisa mengeksplor. Misalnya kalau teman-teman pengen nyari ide desain atau pengen nyari plugin, bisa di sini. Misalnya tadi kan kita punya file yang namanya presentasi. Sekarang kita pengen cari referensi untuk tema desain kita. Kita cari keywordnya presentation. Akan muncul banyak sekali desain-desain dari para author di Figma. Nah, tinggal teman-teman klik aja. Misalnya kita pilih nih presentation title ini dari author yang namanya Philip. Kita klik. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nih ada tulisan duplicate. Tapi sebaiknya hati-hati kalau misalnya teman-teman menggunakan desain dari orang lain. Soalnya kan itu kan desainnya punya orang lain. Jadi usahakan jangan digunakan untuk yang komersial lah. Contohnya mungkin
buat kepentingan pribadi untuk dijual belikan gitu kan desainnya, lebih baik gunakan waktu untuk presentasi saja, waktu pelajaran atau presentasi tugas gitu. Nah, setelah kita duplikat nanti akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa copy desain, misalnya kita copy covernya deh. Kemudian kita menuju ke file presentasi kita. Oh iya, tadi tekan Ctrl C ya. Atau bisa klik kanan, copy. Terus menuju ke tab presentasi, kita Ctrl V. Nah, di sini teman-teman bisa ngedit sesuai kreativitas teman-teman. Oke, kembali lagi ke home. Saya akan menjelaskan tentang ini. Kembali dulu ke menu utama. Nah, di sini nanti teman-teman kan disuruh, tadi kan muncul tulisan disuruh buat tim. Tapi nggak tak isi tadi. Kalau misalnya teman-teman pengen kerjanya secara kelompok dengan kelompok teman-teman bisa menggunakan fitur ini. Nah, fitur ini tuh bisa buat Figma Team tadi yang sudah saya jelaskan. Misalnya teman-teman ada project baru, teman-teman klik ini, klik new di pojok kanan atas ini, klik design file. Nah, di sini filenya akan disimpan di tim project, bukan seperti yang pertama tadi waktu kita bikin file presentasi. Nah, ini kan disimpannya di draft. Kalau yang ini yang barusan kita buat, nanti disimpannya di tim project. Oke, kita rubah namanya misalnya kelompok 1 gitu. Klik ini, klikkan home di pojok kiri atas. Nah, filenya kan disimpan di tim project, bukan di draft. Kalau di draft ini lebih ke filenya teman-teman sendiri. Kalau di tim project ini bisa teman-teman bagikan ke kelompoknya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngajak teman-temannya atau kelompoknya bergabung untuk desain bareng di sini, teman-teman bisa klik ini. Ini kan ada tulisan share ya, pojok kanan atas. Bisa diklik. Dan nanti kita pilih saja atau kita tujukan ke email yang spesifik. Misalnya kita pilih file. Kita klik ini, can view-nya rubah dulu menjadi can edit. Ini kalau pengen menginvite tapi by email, bisa juga menggunakan copy link. Terus kita rubah ini one way link. Nah, nanti teman-teman bisa rubah kalau link yang sudah kita bagikan itu orang yang mendapatkannya itu hanya bisa melihat atau mengedit gitu. Misalnya kita copy, kita bagikan, kita coba ya Figma Team-nya ya di kolom chat ini. Link yang sudah saya bagikan untuk masuk ke Figma Team yang sudah saya buat. Silakan coba diklik buat teman-teman yang sudah daftar. Nah, ini sudah ada siapa ini, Anonymous. Sudah ada Alvaro, sudah ada juga Mbak Silvi Septiani. Mantap. Nah, teman-teman di sini tuh bisa explore atau desain bareng-bareng, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke tools apa saja yang ada di Figma. Nah, di sini ada yang namanya Move atau Scale. Move itu ya ini cursor yang sedang kita gunakan. Nah, terus menuju ke kanannya ada tools yang namanya Region Tools. Nah, di sini kan ada tools yang namanya Frame. Nah, Frame di sini coba kita klik. Nanti di sebelah kanan ini muncul tulisannya Frame Phone, Tablet, Desktop, Presentation, itu jam tangan ya.
terus ada paper, ada sosial media, dan juga Figma community. Nah, sekarang saya akan coba membuat frame yang handphone, tapi pilih yang iPhone Pro Max. Nah, nanti akan muncul frame yang ukurannya itu cocok untuk iPhone 13 Pro Max. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman pengen buat frame tapi frame-nya itu untuk presentasi, bisa. Kita menuju, oh ya, di sini kan teman-teman itu harus hafal ya, shortcut untuk menekan tools-toolsnya. Kalau frame berarti shortcutnya F, nanti langsung muncul tulisan di kanan ini frame-nya apa saja. Nah, terus kita kan tadi pengen buat slide presentasi. Kita pilih yang bagian presentasi, terus kemudian kita pilih yang slide 16:9. Kita klik, dan nanti akan muncul frame seperti ini. Oke, wah, Mas Alvaro kelihatannya seneng banget nih desain nih. Oke, kita menuju ke tools yang selanjutnya. Ada yang namanya tool shape atau shape tools. Di sini teman-teman bisa berkreasi dengan tools-tools yang ada seperti persegi, garis, anak panah, lingkaran, segitiga, dan juga bintang. Oh iya, teman-teman ini juga harus usahakan terbiasa menekan shortcut ya. Misalnya kita pengen buat kotak, kita klik atau tekan huruf R. Nah, nanti kita bisa buat kotak di frame kita. Nah, tapi kok aku tuh pengen buat kotaknya itu persegi, enggak gini. Kalau diklik kan gini. Itu enggak sih yang aku maksud? Kayak enggak persegi gitu loh. Nah, teman-teman bisa tekan tombol shift-nya, ditekan. Nah, nanti kursornya atau bentuk shape-nya akan jadi persegi. Coba kalau shift-nya kita lepas, dan nanti enggak presisi gitu maksud saya. Kita membuat kotak, nah, ya, seperti ini contohnya. Lalu coba kita buat lingkaran atau shortcut-nya itu O. Sama seperti tadi, supaya lingkarannya sempurna, kita tekan tombol shift. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita menuju ke tools yang berikutnya, yaitu tools yang bernama drawing tools. Di sini teman-teman bisa membuat vektor pakai tools pen atau shortcut-nya itu P. Nah, teman-teman klik, coba kita buat kita coba toolsnya, kita klik. Nah, ini teman-teman bisa explore nih, mau buat bentuk seperti apa, bisa teman-teman explore di sini. Kalau sudah, nanti tinggal pencet dan saja. Terus yang bawahnya coba kita coba tools yang namanya pensil. Pensil ya seperti namanya, berarti ya seperti ini untuk nyoret-nyoret. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada tools yang namanya teks. Nah, waktu buat presentasi kan harus ada teks tuh. Nah, teman-teman bisa klik tools ini atau tekan shortcut-nya itu di keyboard T. Kita tekan huruf T, lalu klik kiri satu kali. Misalnya kita tulis presentasi. Nah, ini kan tulisannya kecil banget ya teman-teman. Teman-teman bisa menuju ke properti panelnya. Nah, di sini kan ada jenis, ada judul yang namanya teks. Nah, ini Roboto itu nama fontnya. Teman-teman bisa rubah mungkin yang bagus itu terus kita rubah tulisannya mungkin cukup gedean ya. Misalnya ukurannya 50 deh. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau membesar kecilkan tulisannya di sini. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya hapus dulu ini desain-desainnya.
Nah, lalu di sini ada tools yang namanya hand tool atau shortcutnya itu H. Nah, teman-teman di sini kan kalau pakai tools yang biasa atau yang move, ini kan kalau mau geser-geser kan ada muncul kotak biru seperti ini. Nah, teman-teman bisa tekan keyboardnya H. Nah, nanti teman-teman tuh geser-gesernya itu enak gitu. Nggak seperti waktu kita pakai tools move. Kita tekan V, nah nanti kan nggak bisa geser-geser tuh. Coba kalau kita tekan H. Nah kan kalau buat geser-geser. Terus yang terakhir ada tools yang namanya add comment atau shortcutnya itu C. Ini Mas Arus sama Mas Farid sebentar ya supaya enak. Aku rubah dulu deh. Can view aja. Nah yang terakhir ini tadi ada comment tools. Misalnya tadi kan teman-teman kerja secara kelompok. Misalnya siap bagian yang bikin judul, kok judulnya itu kurang bagus menurut teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan tools ini. Atau shortcutnya itu C. Kalian teman-teman klik aja, klik kiri sekali aja. Nah nanti ada muncul pop-up seperti ini, add a comment. Misalnya kita komen gini, coba fontnya ubah menjadi warna hijau. Nah, tinggal pencet klik pause ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Di teman-teman muncul nggak? Muncul kan harusnya muncul sih. Coba teman-teman tekan huruf C-nya aja. Di Figma-nya tekan huruf C, nanti muncul komen seperti ini. Atau teman-teman kalau misalnya nggak perlu mencet huruf H buat geser-geser apa tuh tampilannya seperti ini. Nah teman-teman kalau yang pakai mouse, teman-teman bisa pakai scrollnya itu. Kali biasanya kan kalau scroll kan buat naik turunin gini. Nah coba teman-teman tekan scrollnya itu buat geser. Nah seperti ini. Terus misalnya aku pengen nambahin beberapa icon, aku pengen buat icon deh. Teman-teman bisa gunakan yang namanya plugin. Teman-teman bisa menuju ke ini main menu pojok kiri atas, yang klik anak bawah. Klik anak panah yang menuju ke arah bawah. Nah, terus nanti teman-teman menuju ke menu plugin. Nah, terus klik browse plugin in community. Nah, coba teman-teman cari plugin yang namanya Iconify. Teman-teman enter. Terus ini ada files, plugin, sama creators. Pilihnya yang plugin ya. Teman-teman klik. Nah, nanti akan muncul ini yang namanya Iconify. Nah, karena saya sudah menginstal, jadi ya langsung muncul tulisannya install gitu. Kalau buat yang belum install, coba diklik terlebih dahulu. Terus nanti klik install gitu. Tenang saja, ini nggak makan banyak memori di komputer teman-teman kok. Soalnya ini berbasis website gitu kan. Nah, terus gimana caranya gunakan plugin ini? Kita balik ke kanvas kita. Nah, caranya adalah teman-teman klik kanan, terus menuju ke menu plugin, kemudian teman-teman pilih plugin yang mau digunakan. Nah, di sini saya akan mau gunakan plugin Iconify. Jadi klik Iconify. Misalnya saya itu butuh icon Twitter. Tinggal cari aja namanya Twitter. Dan nanti muncul icon-icon gitu kan. Nah, bisa teman-teman pilih. Kita pilih yang ini deh. Ukurannya mungkin 150. Kemudian import icon. Nah, nanti munculkan iconnya.
misalnya aku pengen icon dari Facebook, tinggal ganti aja atau cari aja iconnya namanya Facebook. Nah, tinggal import aja ke canvas kita, import icon. Nah, canvas. Nah, cukup paham kan apa itu plugin dari Iconify? Terus misalnya teman-teman di sini bingung pengen nyari font. Aduh, kan ini harus kalau misalnya pengen ganti font harus menuju ke properti panel, cari fontnya satu-satu. Oh, font yang cocok itu apa ya? Teman-teman nggak perlu ribet seperti itu. Teman-teman bisa buka browsernya, terus buka new tab, teman-teman cari yang namanya Google Fonts. Nah, Figma itu sudah terkoneksi sama Google Fonts. Jadi teman-teman nggak perlu ribet atau nyari satu-satu fontsnya gitu. Nah, kita kembali lagi ke ini browser kita. Terus klik Google Fonts. Nah, ya di sini saya akan menjelaskan sedikit tips ya saat memilih fonts. Ini sesuai kebutuhan sih. Ada yang namanya kan ini kategori, ada yang namanya serif sama sans serif. Biasanya dua ini yang sering digunakan sih. Kalau serif, bentar saya unchecklist terlebih dahulu. Kalau serif itu ini biasanya untuk keperluan formal. Misalnya waktu bikin tugas, biasanya kan Times New Roman tuh, yang ujung-ujung hurufnya itu ada kayak garis-garisnya kecil seperti ini. Nah, kalau yang sans serif, coba kita cek unchecklist yang serifnya, kita pilih yang sans serif. Nah, nanti ujungnya itu bersih, nggak ada garis-garis yang saat kita pilih serif tadi. Nah, teman-teman bisa pakai Google Fonts ini buat nyari font yang menurut teman-teman itu cocok. Misalnya aku pengen nyari tulisan presentasi ini tinggal ketikkan presentasi. Nah, tinggal kita cari font yang menurut kita itu bagus. Misalnya kita pakai Source Sans Pro. Nah, ini kan kelihatannya bagus ya. Kita menuju ke Figma-nya, terus kita pilih font yang ingin kita rubah, terus kita rubah ke di properti panelnya. Teman-teman bisa ketikkan di sini tadi kan itu namanya Source Sans Pro yang namanya fontnya. Kita ketikkan di sini Source Sans Pro. Nah, nanti langsung berubah. Misalnya kita pengen tulisan yang handwriting, kita coba yang handwriting. Kita unchecklist yang sans serif, kita checklist yang handwriting. Nah, misalnya aku pengen ini tulisan font yang namanya face type bagus. Kita menuju ke Figma-nya, kita pilih font yang ingin dirubah. Tadi kan namanya face type. Sepertinya nggak ada. Ya ini catatan sih, nggak semuanya yang ada di Google Fonts itu terkoneksi dengan Figma. Biasanya teman-teman itu harus install fontnya terlebih dahulu. Kita coba yang lain, misalnya kita pakai yang cookie ini. Kita rubah. Pasti rubah fontnya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk dasar soal Figma. Biasanya, aku ini mau sharing sedikit juga ya, buat ngelatih skill teman-teman soal desain. Teman-teman itu misalnya kalau pengen ngelatih skill desain teman-teman, kalian tuh bisa melatih skill teman-teman dengan cara, bentar saya ketikkan, yang pertama itu ada creating atau ATM. Nah, apa itu creating? Nah,
ATM atau recreate itu di sini kalian amati desain yang menurut teman-teman bagus, terus kemudian teman-teman tiru lalu modifikasi. Misalnya saya cari di browser presentasi. Contohnya gimana ya? Slide presentasi menarik itu kan, kemudian klik image. Nah, teman-teman nanti bisa explore, oh desain yang menurut teman-teman itu bagus, bisa teman-teman tiru ATM. Oh iya, aku belum kasih tahu caranya ngasih gambar deh. Kalau pengen nambah gambar, caranya seperti ini. Misalnya aku pengen nambahin gambar Garuda Indonesia. Munculnya ini. Garuda Pancasila. Teman-teman kalau pengen ngasih gambar di Figma, cara yang pertama itu bisa teman-teman copy dari browsernya. Misalnya kita pilih gambar ini. Nah, teman-teman klik kanan, terus nanti copy image. Kita kembali ke Figma-nya, kita tekan Ctrl V. Nah, nanti gambarnya akan dipaste ke Figma-nya. Nah, terus cara yang kedua, ada caranya drag and drop. Misalnya teman-teman punya desain, tapi ada di folder. Teman-teman ke foldernya, atau cari gambarnya terlebih dahulu mana yang mau ditaruh di Figma. Misalnya saya di sini sudah ada desain caramel coffee, ingin saya pindahkan ke Figma, tinggal teman-teman klik kiri sekali saja, terus teman-teman drag ke Figma-nya seperti ini. Nah, terus sampai muncul tulisan plus copy. Kemudian klik kirinya teman-teman lepas. Nah, nanti gambarnya akan muncul. Oke, nah kembali lagi ke tips untuk melatih skill teman-teman. Yang pertama tadi kan ada ATM. Nah, yang kedua ada yang namanya YouTube. Nah, untuk melatih skill teman-teman, biasanya itu YouTube itu banyak manfaatnya selain untuk melihat konten-konten ya yang seperti itulah. Teman-teman bisa nyari di YouTube. Misalnya kita buka YouTube. Nah, misalnya kita cari referensi di Figma. Misalnya Figma tutorial. Nah, di sini kan banyak tuh. Ada yang web design, apps design, ada UI design, dan macam-macam lainnya. Nah, teman-teman bisa melalui YouTube ini untuk belajar. Atau yang ketiga, teman-teman bisa join online kurs. Nah, teman-teman kalau pengen ngelatih skillnya, teman-teman bisa ikuti saja kelas online desain. Nah, seperti itu. Atau juga teman-teman bisa kumpul sama yang sefrekuensi, ambil connection. Nah, biasanya kalau aku nongkrong gitu kan, yang di kafe-kafe kan banyak tuh startup yang biasanya mulai di kafe-kafe. Nah, biasanya mereka juga menggunakan Figma atau ya belajar bareng lah intinya. Nggak selalu soal desain, misalnya pengen belajar coding. Mungkin ini tips yang keempat ini bisa banyak opsi sih. Seperti desain, coding, dan lain-lain. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ilmu yang bisa saya share. Oke, buat teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Bisa melalui kolom chat ya. Silahkan Kak Farid. Oke, di sini apakah teman-teman ada yang ditanyakan?
bisa open chat ataupun open mic ya. Kalau teman-teman yang malu open mic boleh lewat chat. Ini ilmu yang cukup bermanfaat ini, desain ini, jadi sangat rugi teman-teman juga tidak bertanya. Ayo silakan mau tanya atau penjelasanku terlalu cepat. Oke, ini sembari menunggu teman-teman bertanya nih ya Kak. Oke, ada pertanyaan satu dari Alvaro. Menurut Kak Punto, kenapa harus belajar desain nih Kak? Oke. Kak Faruk tanya kenapa harus belajar desain. Ini sebenarnya nggak harus ya. Ini opsional saja. Misalnya kalau misalnya Kak Aru tertarik soal desain, ya Kak Aru bisa perdalami skill ini. Kan nggak harus. Jadi ini tuh kembali lagi ke minat teman-teman semua. Ini nggak harus tentang soal belajar desain sih. Ini sesuai passion dan minatnya atau hobi teman-teman masing-masing. Karena hobi saya ya tertarik soal desain, ya saya dalami desain ini. Gitu Kak Aru. Atau mungkin Kak Aru lebih passion ke coding atau editing video. Nah Kak Aru bisa perdalami itu skillnya. Gitu. Dengan tips-tips yang sudah saya share tadi, misalnya ada recreating, ada YouTube, online course, atau build connection. Nah, tips-tips itu mungkin bisa membantu teman-teman untuk mengasah skill yang lebih spesifik. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Punto. Apakah terjawab Kak Aru? Kak Alfaruk, apakah terjawab? Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan baru nih dari Kak Riza Darmawan. Kak, apakah kalau di Figma bisa digunakan untuk membuat logo atau banner? Itu bagaimana Kak Punto? Jawabannya adalah bisa. Bentar saya presentasikan. Oke, sudah terlihat ya. Nah, di sini kan ada yang namanya tools pens ya. Nggak harus membuat logo itu nggak harus soal tools pens ini sih. Ya intinya sesuai kreativitas teman-teman lah. Logo kan nggak harus soal ini vektor melalui pens ini kan. Bisa pakai bentuk-bentuk datar atau pakai huruf atau pokoknya bisa lah. Bisa. Intinya jawabannya bisa. Kalau buat logo itu bisa. Tinggal sesuaiin aja kreasi teman-teman di sini. Logo yang ingin teman-teman buat itu seperti apa. Gitu sih. Gimana Kak Riza? Apakah terjawab? Oke, terima kasih Kak Riza. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ini ada dari Kak Fahri. Kalau mau nyari referensi komposisi warna, gimana ya Kak? Biar nggak susah gitu lihat. Biar nggak susah gitu dilihat. Kalau untuk nyari referensi warna, biasanya bentar, saya presentasikan terlebih dahulu. Nah, sudah terlihat ya presentasi saya? Oke, terlihat. Nah, kalau nyari rekomendasi warna, coba teman-teman bisa menuju ke website yang namanya colors.co atau bisa pakai color. Nah, ini dari Adobe-nya langsung. Color Adobe mana ya? Color Adobe.
color. Bentar. Nah, teman-teman bisa gunain website itu ada colors.co sama colors.adobe.com. Biasanya sih aku pakainya colors.co. Tinggal klik generate aja ini. Generate. Nah, nanti akan muncul deretan warna-warna seperti ini. Nah, kalau misalnya warnanya nggak cocok, mau cari yang lain lagi, tinggal klik generate lagi. Kalau misalnya kalian teman-teman punya warna, warna yang aku ingin itu warna merah seperti ini contohnya. Aku copy terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa klik ini explore. Klik explore terus nanti akan muncul, nah misalnya ini kita paste. Dan nanti akan muncul beberapa referensi warna yang cocok dikombinasikan dengan warna tersebut. Sama juga dengan color Adobe, kurang lebih sama lah color Adobe gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Fahri. Gimana? Apakah oke? Terima kasih kembali Kak Fahri. Oke, Kak Fahri. Satu lagi nih pertanyaan dari Dwikivio, Presiden Internet Club nih ya. Untuk plugin yang recommend itu apa ya Kak? Oke, sebenarnya plugin yang Pemula menurut ini aku ya Kak. Gimana Kak Farid? Langsung saya jawab saja ya ini, dari Kak. Cek halo. Halo. Oke, udah masuk ya? Masuk. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Dwikivio mengenai tentang plugin yang recommend itu apa aja ya? Terutama buat para pemula nih Kak. Menurut Kak Punto gimana? Plugin yang rekomend buat pemula. Biasanya itu ada plugin yang namanya ya Iconify tadi ya. Tuh, benar. Plugin yang namanya Iconify. Kita ke community dulu, terus plugin. Pluginnya itu namanya Iconify. Seperti yang sudah saya praktekkan tadi. Iconify. Terus juga ada yang namanya Lorem itu saya lupa namanya. Lorem ipsum ya kalau nggak salah. Nah, ini Lorem ipsum itu berguna waktu teman-teman itu bingung mau ngisi desainnya itu menggunakan kalimat atau kata-kata gitu. Bisa menggunakan plugin ini. Atau juga plugin, ada juga itu plugin untuk menghapus background, tapi aku lupa namanya. Bentar, saya ganti akun dulu. Kita menuju ke ini, klik kanan, plugin. Community Punto. Plugin yang sudah saya install itu ini. Lorem itu ini ya tadi yang gambarnya ini Lorem ipsum. Terus ada untuk menghapus background itu ada remove BG. Terus juga ada yang namanya Bloops. Bloops itu ganti icon dulu ya. Bloops itu buat buat ini loh, gimana sih jelasinnya, elemen tapi itu bentuknya itu yang ngawur gini loh. Nah itu namanya blobs. Jadi tadi ada Iconify, terus Lorem ipsum,
kemudian ada remove BG, sama Bloops. Ada itu sih. Yang rekomendasi untuk pemula ya. Gimana, Pres Dwiki? Apakah sudah terjawab? Oke, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Punto atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Sayangnya waktu sudah menunjukkan pukul 4:05. Mohon maaf banget buat teman-teman yang ingin bertanya tapi belum bisa dijawab pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan nih teman-teman, di IC pun selain desain, kita juga ada ngoding dan public speaking, yang mana kemarin baru saja kita adakan pelatihannya juga. Selain itu masih banyak lagi pelatihan-pelatihan di Internet Club dan masih banyak juga yang bisa kalian dapatkan, baik itu soft skill maupun hard skill. Jika bergabung dengan ibarat kata menu makanan nih, UKM Internet Club itu merupakan paket komplit gitu. Terus masih ragu join ke Internet Club? Oke, buat maba maupun semester 3, kalian bisa mendaftar ke UKM Internet Club hanya dengan menekan link yang akan teman-teman panitia share di kolom chat. Kalian bisa mengisi formulir dengan menekan link tersebut. Oke, kakak panitia bisa di-share linknya. Oke. Terima kasih. Teman-teman, sebelumnya aku mau minta tolong nih. Boleh dong bisa dinyalakan kameranya aja, karena setelah ini kita akan mengadakan foto bersama. Oke, bisa ditunggu ya. Oh, teman-teman nggak apa-apa, nggak usah malu. Hidup aja. Oke, sudah. Ada Kak Amalia, ada Kak Fahri, ada Pres Dwiki juga. Ayo yang lainnya mana? Jangan malu-malu, nggak apa-apa, dihidupin aja kameranya. Oke, langsung saja ya karena ini sudah banyak yang menghidupkan kameranya. Untuk kakak admin bisa difoto ya. Nah, itu 3, 2, 1. Oke, ganti gaya bebas, tidak apa-apa, boleh. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman dan juga yang sudah mau open cam. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah ingin berfoto bersama kita dan juga sudah ingin menghadiri acara pelatihan pada kali ini dan pelatihan-pelatihan sebelumnya juga. Semoga dengan pelatihan ini dapat menambah wawasan teman-teman dan juga membuka sudut pandang teman-teman mengenai desain yang mana cukup penting jika dimiliki teman-teman di masa depan nanti. Saya selaku MC dan mewakili instruktur serta panitia lainnya ingin meminta maaf kepada teman-teman yang hadir pada pelatihan kali ini apabila tingkah laku atau tutur kata atau kesalahan teknis pun yang kurang berkenan bagi teman-teman yang hadir di sini. Saya akhiri pelatihan kali ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.